Nah, Bapak Ibu sekalian nih saya lewat saja. Saya langsung ke bukunya Pak Fadilah Putra dan Pak Anwar Sanusi, di mana beliau juga mengatakan kurang lebih seperti Pak Hatta Rajasa, seperti Tony Blair. Di dalam buku itu dikatakan rendahnya kualitas kebijakan adalah cermin dari dangkalnya aspek teoritis yang digunakan dalam analisis kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan publik yang berkualitas itu merupakan resultan dari perdebatan teori yang kemudian disusun menjadi kerangka pikir. Maka Bapak Ibu sekalian, apapun kebijakan yang dirumuskan haruslah memiliki logical framework. Nah, kalau kita sendiri nggak tahu logical framework-nya mengapa kebijakan itu harus dibuat, maka tunggulah sebenarnya kehancuran yang ditimbulkan oleh kebijakan itu. Gitu. Nah, kemudian kerangka pikir ini juga akan lebih bagus kalau kemudian bisa didukung oleh model. Modeling itu menyederhanakan teori-teori yang kompleks menjadi lebih mudah untuk memahami realitas permasalahan di tingkat lapangan. Modeling juga bisa dikatakan sebagai sebuah uji coba. Kebijakan jangan kemudian langsung diterapkan serentak sekaligus, sementara kita belum pernah melakukan uji coba. Sehingga ketika terjadi kegagalan, kegagalannya menjadi masif. Nah, dengan melakukan modeling, piloting, ini akan menjadikan kebijakan itu lebih memiliki potensi untuk berhasil dibanding kebijakan yang tidak memiliki modeling. Di dalam buku yang sama oleh Pak Fadilah Putra dan Pak Anwar Sanusi dikatakan bahwa kebijakan kita selama ini juga kurang baik karena adanya asymmetric relation, adanya hubungan yang tidak harmonis antara policy maker dengan policy analis. Karena hubungan yang tidak harmonis itu, maka policy maker pada umumnya tidak mau melirik, ya, apalagi menggunakan hasil kerja para policy analis. Mereka berasumsi bahwa para peneliti kebijakan atau para analis kebijakan itu tidak mengerti detail persoalan di lapangan, serta gagal menangkap komplikasi realitas politik mikro yang renik. Karena mereka tidak tahu masalah real di lapangan, maka hasil kajian mereka itu pada umumnya terlalu akademis, normatif, dan abstrak. Sehingga yang mau menerima hanya jurnal-jurnal saja. Tapi policy maker tidak ada yang mau menerima. Inilah satu kerugian yang sangat besar ketika jerih payah para analis kebijakan itu tidak mampu mempengaruhi kebijakan yang dirumuskan oleh policy maker. Tetapi Bapak Ibu, policy analis juga punya argumen mengapa produk mereka tidak dipakai oleh policy maker. Nah, ternyata asumsi mereka adalah bahwa para pengambil kebijakan itu memang enggan, nggak ada kemauan untuk menggunakan hasil penelitian kebijakan. Mengapa? Karena mereka itu terlalu pragmatis. Mereka itu tidak cukup memiliki kapasitas dan idealisme melakukan policy reform. Ya. Jadi kebijakan hanya seolah-olah dimaknakan sebagai instrumen mencapai tujuan pragmatis tadi. Padahal kebijakan publik adalah sebuah instrumen untuk melakukan reform bagi negara. Maka Bapak Ibu sekalian, sebuah kebijakan itu harus selalu bernafaskan inovasi atau memiliki spirit transformasi. Bukan kebijakan-kebijakan yang sekedar membebani, yang mengulang-ulang rutinitas saja, dan seterusnya. Tetapi sekali lagi, kebijakan adalah instrumen negara kesejahteraan atau welfare state untuk bisa melakukan akselerasi dan juga lompatan-lompatan kinerja dalam rangka mewujudkan negara yang lebih baik.
yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah sebabnya kemudian kita membutuhkan apa yang kita sebut sebagai kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy. Mengapa evidence-based policy ini dibutuhkan? Karena kebijakan yang tidak berbasis pada bukti pada umumnya akan menghasilkan apa yang kita kenal sebagai policy failures atau kegagalan kebijakan. Nah, kegagalan kebijakan itu bisa disebabkan oleh dua kondisi. Pertama, dilakukan studi, analisis, tetapi tidak akurat, karena tadi ada pesanan begitu, sudah hasilnya sudah diketahui. Maunya pimpinan seperti apa, kita hanya memformalisasikan saja ke dalam kebijakan. Maka data-data yang kita gunakan hanyalah data-data yang mendukung pada pesanan tadi, pada hasil yang diinginkan tadi. Tapi bukan menjadi sebuah logical framework tadi. Tidak membangun sebuah perdebatan teori tadi. Nah, yang kedua, dilakukan studi tetapi tidak selesai. Jadi studinya masih berkutat pada mengumpulkan teori-teori, tetapi belum sampai membangun logical framework, belum bisa menjelaskan fenomena di lapangan, belum bisa menghasilkan rekomendasi. Nah, kalau kita hanya memiliki teori-teori yang sangat banyak, muluk-muluk, meskipun keren-keren, tapi tidak menjadi rekomendasi, maka teori itu juga useless. Ya. Karena teori itu adalah tools of analysis yang akan digunakan oleh para analis kebijakan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan. Jadi, kalau studinya tidak bermuara pada dirumuskannya rekomendasi kebijakan, maka rekomendasi kebijakan itu juga menjadi useless. Nah, inilah kembali pentingnya mengapa kita harus mempelajari studi kebijakan, Bapak Ibu. Nah, apa itu studi kebijakan? Banyak definisi yang dikembangkan oleh para pakar, Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, saya akan coba satu saja, yaitu bahwa studi kebijakan itu meliputi teaching, mengajar yang terkait dengan kebijakan publik. Itu adalah studi kebijakan. Riset, penelitian, analisis, telaahan, kajian, itu adalah juga bagian dari studi kebijakan. And related academic and professional activities. Aktivitas profesional maupun akademis lainnya yang terkait dengan upaya kita gaining and applying knowledge, memperoleh dan menerapkan pengetahuan dalam rangka improvement, peningkatan kebijakan pemerintah. Jadi apapun yang kita lakukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan, itu adalah studi kebijakan. Yang tadi saya sampaikan misalnya LAN melakukan survei IKK, ya, setiap 2 tahun sekali. Tahun 2023 ini dalam waktu dekat akan kita mulai untuk melakukan pengukuran IKK itu, Bapak Ibu. Targetnya tahun 2024-2025 IKK di seluruh instansi pemerintah sudah harus kategori baik minimal. Itu sudah muncul di dalam IKU pemerintah saat ini yang dituangkan di dalam Permenpan nomor 25 tahun 2020 tentang roadmap reformasi birokrasi. Nah, apalagi yang termasuk studi kebijakan. Kalau Bapak Ibu melakukan pelatihan misalnya, ya, diklat, workshop, sosialisasi, atau apapun dalam rangka transfer of knowledge tentang kebijakan publik, termasuk pelatihan KAK ini, menurut Castillo, ini juga bagian dari studi kebijakan.
Jadi studi kebijakan itu relatif luas ruang lingkupnya menurut Castillo, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mempelajari studi kebijakan, kita akan menemukan beragam istilah. Apakah itu policy study sendiri, apakah policy science, ilmu kebijakan, apakah policy research, penelitian kebijakan, atau policy analysis, analisis kebijakan. Kita lebih banyak menggunakan istilah analisis kebijakan, Bapak Ibu. Hanya permasalahannya, analisis kebijakan yang kita praktekkan itu hanya atau terjebak pada mekanisme merumuskan kebijakan dan cenderung melupakan pendekatan teoretik tadi. Itulah sebabnya maka studi kebijakan menjadi penting. Tapi kalau misalnya selama ini para AK kita dari Sabang sampai Merauke dalam pelaksanaan tugasnya itu juga selalu menyertakan pendekatan akademis, ilmiah, dan seterusnya, maka peristilahan apakah itu studi kebijakan, penelitian kebijakan, ilmu kebijakan, atau analisis kebijakan sesungguhnya sudah tidak relevan. Jadi, 4 istilah ini menurut saya, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya menunjuk pada hal yang sama. Aktivitas untuk meningkatkan kualitas kebijakan. Nah, ini saya lewat saja, Bapak Ibu sekalian. Ini juga saya lewat karena waktunya, tapi sedikit saja, Bapak Ibu, bagaimana melihat relasi antara pengetahuan dengan kebijakan itu. Ada 2 mazhab ya, ada dikotomi di sini. Pertama, truth speaks to power, atau pengetahuan yang akan mempengaruhi kebijakan. Dan yang kedua adalah power speaks to truth, kebijakan yang akan mempengaruhi pengetahuan. Idealnya seperti di nomor 4, antara riset, antara pengetahuan, knowledge, dengan policy itu saling membangun sebuah hubungan mutualisme. Riset mempengaruhi kebijakan, artinya setiap kebijakan lahir dari sebuah proses pengetahuan yang sudah dilakukan. Sebaliknya, riset, dunia analis kebijakan, termasuk para AK-nya, juga membutuhkan intervensi dari kebijakan. Kebijakan yang berpihak terhadap para analis kebijakan itu seperti apa? Misalnya, dipikirkan pola karirnya seperti apa, dipikirkan anggaran untuk kajiannya seperti apa, dipikirkan anggaran untuk melakukan advokasi kebijakannya bagaimana, dan seterusnya. Jadi, kebijakan harus mempengaruhi proses aktivitas akademis yang dilakukan oleh para AK. Sebaliknya, aktivitas pengetahuan yang dilakukan para AK juga harus mempengaruhi kebijakan. Sehingga tidak terjadi asymmetric relation yang tadi digambarkan di dalam bukunya Pak Fadilah Putra maupun Pak Anwar Sanusi. Nah, ini juga sebuah fungsi baru ya, yang mungkin kawan-kawan sering mendengar istilah knowledge brokering dan juga innovation brokering. Analis kebijakan itu sering diminta menjadi knowledge brokering. Nah, knowledge brokering itu ada di sini nih kawan-kawan. Sebenarnya sebelum knowledge brokering, kawan-kawan memiliki fungsi intermediary, information intermediary di sini. Termasuk juga knowledge translator. Nah, seperti apa fungsi information intermediary maupun knowledge translator ini? Jadi, ketika ada hasil-hasil kajian, penelitian yang terkait dengan kebijakan, jangan berhenti pada jurnal maupun konferensi internasional. Yang harus dilakukan seorang analis kebijakan adalah bagaimana hasil-hasil penelitian itu bisa disebarluaskan kepada seluruh stakeholder kebijakan, policy stakeholder. Menyebarkan informasi kepada stakeholder itu, itulah yang kita sebut sebagai fungsi information intermediary.
Tetapi kadang-kadang karena bahasa penelitian itu cukup tinggi dengan bahasa-bahasa yang sangat teknis dan mungkin istilah-istilahnya juga istilah yang tidak lazim, maka kita para AK itu perlu menerjemahkan pengetahuan itu. Nah, inilah fungsi knowledge translator. Bagaimana menerjemahkan pengetahuan dari yang bentuknya jurnal menjadi policy brief, menjadi infografis, menjadi video interaktif misalnya dan sebagainya, itulah yang disebut sebagai knowledge translator. Ya. Menerjemahkan pengetahuan yang kaku, yang baku begitu menjadi lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat umum. Itu knowledge translator. Nah, fungsi informasional ini, dua ini ya Bapak Ibu, ini harus ditambah dengan fungsi knowledge brokering. Knowledge brokering adalah perantara pengetahuan. Pengetahuan jangan dikuasai oleh para analis kebijakan sendiri, tetapi policy maker juga harus dilibatkan sejak tahap membuat kebijakan itu. Itulah sebabnya sebuah proses perumusan kebijakan itu harus mencerminkan sebuah konstruksi yang kita sebut sebagai co-production atau co-creation of knowledge. Jadi pengetahuan tidak dihasilkan oleh para analis kebijakan untuk disampaikan kepada policy maker, tidak. Tetapi pengetahuan itu dihasilkan secara bersama-sama dengan policy maker. Hal ini bertujuan supaya policy maker sudah tahu sejak dini apa yang dilakukan oleh policy analis. Sehingga ketika policy analis ini menghasilkan suatu kajian, suatu policy paper, policy brief, dan sebagainya, tidak kemudian ditolak oleh policy maker. Policy maker bisa berargumen, lah kenapa ini yang dilakukan? Bagi saya itu tidak penting. Nah, ketika policy maker mengatakan itu tidak penting, maka apapun hasil yang kita hasilkan akan tertolak oleh policy maker. Nah, bagaimana supaya policy maker itu akhirnya mengadopsi setiap hasil dari para analis kebijakan? Caranya adalah ini tadi, co-production atau co-creation of knowledge. Tentu Bapak Ibu sekalian, pada posisi struktural, pimpinan kita sangat sibuk, tidak bisa menulis, tidak bisa ikut melakukan penelitian. Tapi paling tidak mereka harus menjadi mitra diskusi pada saat proses kajian kebijakan itu dilakukan. Dan yang terakhir, setelah knowledge brokering, Bapak Ibu sebagai AK juga harus melakukan innovation brokering, ya. Innovation brokering itu adalah bagaimana kebijakan yang dihasilkan bersama tadi mampu memberikan dampak positif terhadap organisasi maupun terhadap masyarakat yang dilayani. Jadi, setiap kebijakan haruslah menghasilkan perbaikan, peningkatan, inovasi. Itu yang kita sebut sebagai innovation brokering. Maka evaluasi kebijakan menjadi penting untuk melihat sejauh mana sebuah kebijakan itu memberikan dampak positif atau tidak. Ketika dampak positifnya dicapai, maka kita bisa mengatakan bahwa kebijakan itu sudah bisa memberikan dampak berupa inovasi.